Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ada dijelaskan, lil walidi 'alal waladi asharatu huquqin. Orang tua mempunyai 10 hak terhadap anaknya. Dengan kata lain, kewajiban anak kepada orang tuanya ada 10. Pertama, at-ta'am in ihtaja. Memberikan kedua orang tua makan kalau dia keduanya memerlukan makanan. Malah yang lebih ideal dia usahakan agar makanan yang diberikan kepada kedua orang tuanya lebih baik dari yang dia makan sendiri. Kita kadang-kadang beli juga kue, buahan, tapi kita sortir dulu. Di rambutan yang kontes-kontes kasih babak sono. Saudara hadirin yang saya hormati, suatu saat Nabi Musa pernah memohon kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, tolong tunjuki siapa kira-kira teman saya di surga nanti." Lalu Jibril mohon kepada Allah, Allah memberitahu Jibril kasih tahu Musa, temannya di surga nanti tukang daging di pasar, jualannya di pojok parasnya begini-begini, semin. Nabi Musa ingin tahu apa keistimewaan tukang daging ini kok akan jadi teman saya di surga nanti. Dia samperin, "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Lalu kenalan. Setelah datang waktu pulang, Nabi Musa ikut ke rumah tukang daging ini. Diambil daging, sampai di rumahnya itu daging dia rebus, matang, dia hidangkan kepada ibunya yang sudah tua renta. Disuapinya ibunya. "Tiap hari kamu kerjakan ini?" "Tiap hari," kata si anak tadi. "Saya beri makan kedua orang tua ibu saya yang sudah tua renta itu." Si ibu setelah disuapin oleh anaknya berdoa, "Allahumma ja'al ibni jalisa Musa fil jannah." Ya Allah, jadikanlah anak saya ini teman Nabi Musa di surga nanti. Amalan si anak cuma nyuapi ibunya, tapi doa ibunya itu yang dijawab dan diterima oleh Allah. Si ibu berdoa, "Ya Allah, anak saya ini jadikan teman Nabi Musa di surga nanti." Allah kabulkan doa ibu yang tiap hari disuapi diberikan makan oleh anaknya. Jadi taruhlah kita sebagai anak ini, ibadah kita barangkali menyebabkan doa kita belum begitu diterima oleh Allah. Permohonan kita barangkali masih nyangkut di langit. Tapi jikalau kita bisa menyenangkan hati ibu bapak kita yang mendoakan kita, insya Allah makbul. Sebab orang tua itu doanya makbul, sumpahnya juga manjur. Kalau ibu sudah berkata, "Nak, air mata yang tertumpah terurai untuk mengasuh dan membesarkanmu, nak. Air susu ibu yang kau minum sampai kau tumbuh menjadi dewasa semacam ini, seluruh cucuran keringat dan jerih payah ibu rela, nak. Mudah-mudahan kau jadi orang berguna. Insya Allah hidup ada berkahnya." Tapi kalau hati orang tua sudah masghul, apalagi sampai keluar sumpahnya, banyak legenda-legenda, entah itu yang namanya si Malin Kundang, anak durhako, entah itu riwayat-riwayat lain yang menjelaskan bahwa tidak ada keberkahan yang bisa tegak tanpa doa dari ibu dan bapak. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya hormati, memberikan makan kepada kedua orang tua. Sekarang kalau kedua orang tua mampu bagaimana? Tidak jadi soal. Tidak jadi soal orang tua mampu atau tidak kita mengirimkan makanan. Apalagi kalau orang tua kita sudah lanjut usianya, ialah kalau umur 40-50 tahun masih bisa makan sendiri. Tapi pada saat saudara yang berbahagia dikaruniai orang tua berumur panjang, 70, 80, 90 tahun, sesuai dengan janji Allah, "Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami kurangi bentuk kejadiannya. Artinya berkurang nikmat Allah itu. Panjang umur, nikmat berkurang. Artinya mata sudah lamur, pikiran sudah rada pikun. Nunakkishu fil khalqi. Berkurang kejadian asalnya itu. Kesempurnaannya sudah tidak ada lagi. Mengurus orang tua macam begitu memang kalau nurutin pegelnya ya makan nasi. Kadang-kadang karena pikun pagi-pagi pengen kita beli es puket. Makan. Lagi zaman susah tukang bubur kepengen makan bubur. Tapi di situ ujian. Begitulah dahulu orang tua kita melayani kita dikala kita belum
masih merah, belum bisa berbuat apa-apa, belum punya pilihan, tapi mereka sabar, mereka ikhlas. Tidak sabarkah kita? Tidak ikhlaskah kita di hari tua mereka? Kita mengasuh dan melayani mereka. Kadang-kadang karena rewel, anak ketelepasan omong, udah tua, rewel aja. Hancur hatinya. Dalam keadaan tidak berdaya, mendapat kata yang tidak enak lagi dari anak-anaknya. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi soal orang tua mampu atau tidak memberi makan, itu bukan soal, tapi kewajiban anak memberikan makan kepada kedua orang tuanya. Ini kewajiban yang pertama. Kewajiban yang kedua, al-khidmatu ilah saja. Al-khidmah artinya berbakti kepada ibu dan bapak. Satu hari ketika kumpul dengan para sahabat, Nabi pernah berpesan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar, saya ya Rasul, nanti kalau kamu sempat datang ke kota Madinah, Umar, cari anak muda yang bernama Uwais Al-Qarni dan kau minta didoakan olehnya. Sayyidina Umar heran. Ini yang menyuruh Rasul. Padahal Rasul doanya mustajab. Dan lagian masih banyak orang-orang tua. Kenapa kalau datang ke Madinah suruh cari anak muda namanya Uwais Qarni dan minta didoakan olehnya? Apa keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Jadi ini pun juga alasan kata Nabi, aksiru minan nas bidu'ail khair fa innaka la tadri min ayyi fahin yuqbal. Banyak-banyaklah kamu minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kamu tidak tahu dari mulut yang mana doa diterima Allah. Menurut kita barangkali orangnya kere, nggak ada potongan, tapi kalau doanya diterima Allah, siapa yang sanggup menghalangi? Ada orang bilang, enakan doa sendiri langsung mantap, tidak jelek. Tapi minta didoakan orang lain pun tidak salah. Saudara-saudara yang saya hormati, kadang-kadang tukang minta-minta pengemis datang ke rumah. Kita kasih 100 rupiah, lalu keluar doanya kan, mudah-mudahan rezekinya bapak lancar dan segala macam. Ada orang yang nggak sabar, dia bilang, Allah kenapa saya, kamu doain dirimu sendiri aja dah, supaya besok jangan jadi pengemis lagi. Secara logika mungkin, secara logika. Tapi agama bukan cuma logika. Siapa tahu dan siapa yang bisa menghalangi kalau doa dari mulut tukang pengemis itu yang diterima Allah? Tidak seorang pun yang tahu. Nah, Sayyidina Umar heran, apa sih keistimewaan Uwais Al-Qarni ini? Ketika beliau ke Madinah diselidiki, apa keistimewaan si Uwais ini? Masih muda, tapi saya oleh Nabi disuruh temuin dan minta didoakan olehnya. Nah, jadi dalam pandangan Allah itu ya nggak ngurus tuanya. Yang afdal itu yang tua dan banyak ibadahnya, dekat dengan Allah. Tapi kalau tuanya cuma kejemur, ya yang mending-mending yang muda dan banyak ibadahnya. Uwais Al-Qarni ini contoh. Apa ibadah Uwais Al-Qarni? Ternyata dia seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya. Ayahnya sudah meninggal. Dia pernah menggendong ibunya dari Madinah ke Mekah cuma untuk bikin haji dan untuk bertemu dengan Rasul. Sayang, tidak sempat bertemu dengan Rasul. Menggendong ibu dari Madinah ke Mekah itu kira-kira 465 kilo ya. Jakarta Semarang. Digendong ibunya. Kita kadang-kadang ibu kita ini sudah sakit payah, mau ke dokter saja masih manggil orang, tolongin gotongin mak gua no. Masih minta tolongin. Berat kita. Uwais Al-Qarni menggendong ibunya cuma untuk menunaikan ibadah haji dan bertemu dengan Rasul. Rupanya karomahnya itu muncul karena dia merupakan anak yang sangat bakti kepada ibunya. Jadi Allah memberikan karomah itu ya, ada yang karena orang rajin tahajud, ada yang karena tangannya pemurah, dermawan, ada yang karena sangat berbakti kepada kedua orang tuanya, ada yang karena rajin baca Quran, ada yang karena rajin melaksanakan puasa sunnah. Timbul karomahnya
keistimewaan yang diberikan Allah kepadanya. Jadi bakti kepada ibu dan bapak mendatangkan karomah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada kita. Kayak Uwais Al-Qarni ini, kalau dilihat dari segi ibadah, dia masih muda, tentu lebih banyak ibadahnya macam Umar bin Khattab. Tapi karena baktinya kepada ibunya, sampai Nabi pesan ke Sayyidina Umar, kalau kau sempat ke Madinah, cari anak muda bernama Uwais Al-Qarni, minta didoakan olehnya. Artinya doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kewajiban yang ketiga, al-ijabatu in da'a, menjawab, memenuhi panggilan orang tua apabila keduanya memanggilmu. Menjawab panggilan kedua orang tua. Dan cara menjawab ini pun Al-Quran memberikan tuntunan etiknya. Wala taqul lahuma uffin. Jangan kepada kedua orang tuamu ngomong uff. Uff, hus, oi. Itu dianggap kurang etis. Saudara hadirin yang saya muliakan, menjawab panggilan orang tua merupakan kewajiban anak dan merupakan hak dari orang tuanya. Dia berhak untuk dijawab panggilannya dan anak berkewajiban untuk menjawab panggilan orang tuanya. Mari kita ikuti satu riwayat bahwa ada seorang anak muda yang soleh, tekun melaksanakan ibadah, namanya Jurayj. Satu hari Jurayj ini sedang sholat sunnah. Ketika dia sedang sholat itu, ibunya manggil, Jurayj, kan? Jurayj, sini sebentar. Ibunya rupanya tidak tahu kalau Jurayj sedang sholat. Mendengar panggilan ibunya, Jurayj bimbang dalam hati. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, sembahyang saya terusin atau panggilan ibu yang saya jawab? Saya sholat sunnah, tapi menjawab panggilan ibu wajib. Mana ini? Bimbang. Dia, ibunya manggil lagi, Jurayj ta'ali, Jurayj sini. Makin bimbang. Allahumma ummi am sholati. Ya Allah, yang mana? Sholat terus atau menjawab panggilan ibu? Rupanya dia pilih sholat terus, saudara-saudara. Dia tidak jawab panggilan ibunya.